Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KUP pembukuan. Pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto MPPN. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP. Wajib pajak yang dimaksud antara lain wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar. Sebagai penggantinya, wajib pajak dengan kriteria di atas tetap wajib pajak melakukan pencatatan. Kewajiban pencatatan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pengecualian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kesederhanaan, terutama bagi pengusaha skala kecil dan menengah, sebab dari sebagian dari mereka umumnya tidak mengetahui adanya kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tidak memahami bagaimana menyelenggarakan pembukuan, atau tidak mempunyai karyawan yang berkompeten dalam membuat pembukuan. Untuk itu, mereka hanya diwajibkan untuk melakukan pencatatan yang lebih sederhana dibandingkan pembukuan. Di sini ada ketentuan pembukuan dan pencatatan. Undang-Undang KUP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan pembukuan harus memenuhi ketentuan berikut. Diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan state sale aktual dan state sale kas. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing atau uang atau mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan, dan pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Adapun bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu pencatatan harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterbitkan, yang diterima, dan atau diperoleh. Penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus menggunakan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Dan selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Di sini ada pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 PMK 03 2007 yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 1 PMA 03 2015, wajib pajak yang diperkenankan menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris dalam mata uang dolar adalah wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing atau PMA, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PMA. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat undang-undang pada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut perjanjian penghindaran pajak berganda P3B yang terkait. Wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Kontrak investasi kolektif KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasi mata uang dolar dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak atau subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk atau
parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang PPH, atau wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional menggunakan satuan mata uang dolar AS sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Tata cara penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Tata cara permohonan penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang dolar AS ini diatur dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor per 23 PJ 2015 tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian pembatalan serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar. Pembukuan menurut SAK dan KUP akuntansi pajak itu sendiri merupakan sebuah bagian dari akuntansi yang tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika dilihat dari segi tujuan dibentuknya laporan keuangan, perpajakan memiliki tujuan untuk menentukan besarnya pajak terutang, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam akuntansi. Akuntansi pajak tidak memiliki standar dalam pembuatan laporan keuangan, seperti halnya akuntansi yang memiliki pedoman penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan dituangkan dalam standar akuntansi keuangan. Namun pada hakikatnya pembayaran pajak terutang yang membutuhkan sebuah laporan menunjukkan posisi laba rugi yang disusun berdasarkan prinsip perpajakan, sehingga akuntansi komersial harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sanksi hukum pembukuan. Perlu kita ketahui bahwa biasanya pembukuan ataupun dokumen lainnya harus disimpan selama 10 tahun dan dilakukan untuk wajib pajak di tempat kegiatan usaha dan untuk wajib pajak badan di tempat kedudukannya. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan. Sanksi tersebut antara lain, pajak terutang yang ditetapkan oleh ketetapan pajak akan dinaikkan menjadi 100%, khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Jika wajib pajak pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah tidak dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapatkan pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayarkan. Demikian materi untuk pertemuan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.